tubuh kurus kering akibat menyusui tuyul. Makam Ngujang, Tulungagung, Jawa Timur, sudah lama dikenal sebagai tempatnya orang memuja pesugihan tuyul. Ini adalah kisah seorang penganut pesugihan di tempat ini, yang tubuhnya kurus kering akibat menyusui tuyul yang dipeliharanya. Di zaman serba materialistik ini, orang terkadang rela melakukan apa saja, tak peduli jalan yang ditempuh sesat atau hitam. Yang penting baginya adalah bisa hidup enak dan mewah. Namun apalah arti hidup bergelimang harta, jika didapat dengan cara yang tidak halal. Apalagi jika di kemudian hari harta yang melimpah itu akan menyiksa lahir batin tanpa batas waktu. Sebut saja namanya Sri Kayat, meski di masa mudanya kaya raya, ia tidak terlihat sumringah atau segar bila dipandang mata, padahal ia sebenarnya bisa makan enak. Membeli berbagai macam pakaian dan perhiasan bisa dilakukannya dengan mudah. Namun, di usianya yang belum tua, ia justru terlihat ringkih seperti orang yang tengah sakit-sakitan. Perihal itu, tidak banyak orang yang tahu jika ia sebenarnya penganut pesugihan sejenis tuyul yang setiap malam minta dis. Pada saat di hari tuanya, bahkan Sri Kaya terlihat semakin renta saja. Tak hanya tubuhnya, penglihatan dan pendengarannya juga tidak begitu jelas. Karena itu jika berbicara dengannya harus ekstra keras yang disertai dengan menggunakan bahasa isyarat untuk memudahkan wanita tua ini menangkap maksudnya. Kini di hari tuanya, Sri Kaya hidup sebatang kara di sebuah desa di Tulungagung yang berbatasan dengan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Penulis mengetahui keberadaan Sri Kaya dan jauh-jauh datang ke tempat tinggalnya setelah seorang rekan mengirimkan sebuah pesan yang isinya cukup menarik untuk ditelusur. Yakni mengenai kehidupan wanita ini yang katanya pernah menganut sebuah pesugihan tuyul yang diperolehnya di daerah Tulungagung, yakni di Makam Ngujang, Nyantru. Tapi, saat Sri Kaya ditemui penulis, ia mulainya menolak permintaan mengobrol mengenai masa lalunya yang kelam tersebut. Berkali-kali ia mengatakan bahwa itu masa lalu, tidak perlu diingat-ingat lagi. Seorang rekan yang sudah beberapa kali mengunjungi nenek tua ini mengatakan bahwa harus cukup sabar untuk bisa menggali cerita darinya. Rekan yang mantan wartawan itu sebenarnya sudah banyak menggali informasi mengenai masa lalu nenek tua itu, tapi untuk meyakinkan penulis, ia minta untuk menanyakan sendiri, atau barangkali ada data-data yang masih kurang lengkap untuk digali lagi dari nenek Sri Kaya tersebut. Menurut rekan yang mantan wartawan itu, Sri Kaya terpaksa melakukan pesugihan tuyul sebab hidupnya selalu didera kemiskinan, kakek neneknya miskin. Begitu juga ibu dan bapaknya. Bahkan ketika Sri Kaya muda ini menikah, ia justru mendapatkan seorang suami yang berasal dari keluarga miskin. Yang lebih menyakitkan, suaminya itu ternyata seorang pemalas dan suka main judi. Perihal hobi suaminya ini, Sri Kaya sering dibuat sakit hati. Tak hanya sakit hati, akibat jarang diberi uang belanja, uang hasil kerjanya sendiri terkadang masih saja dirampasnya. Konon, karena gelap mata dan jarang diberi nafkah, bahkan mungkin dalam beberapa minggu, tidak pernah dikasih uang belanja oleh suaminya, Sri Kaya mendatangi Makam Ngujang yang ada di Kecamatan Ngantru, Tulungagung, yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya. Untuk itu, ia harus terpaksa menitipkan anak laki-lakinya yang baru berumur sekitar 9 tahun pada orang tua kandungnya. Mulanya, ia tak bermaksud untuk memuja pesugihan, hanya ingin datang saja ke makam itu, setelah mendengar cerita dari orang-orang bahwa sudah banyak yang berhasil. Selain itu, ia mengaku lebih tenang saat berada di makam itu, seperti menemukan tempat yang damai di situ. Entahlah, apakah karena pengaruh kekuatan gaib yang ada di situ, atau memang akibat suasana yang memang mendukung, yakni sejuk sebab banyak pepohonan yang ada di tempat itu. Tak sekali saja Sri Kaya mendatangi makam itu, Sri Kaya sendiri lupa sampai berapa kali mendatangi makam itu. Mungkin pula sudah berkali-kali, meski sudah sering mendatangi makam itu, namun tidak ada tanda-tanda apa yang menjadi keinginannya.
akan bisa terkabul. La masih sering kekurangan, dan pekerjaannya yang serabutan masih pula dijalaninya. Sampai pada suatu malam, setelah siangnya baru mendatangi makam Mujang, dalam tidurnya Srikaya didatangi seorang anak gundul yang ingin ikut dengannya. Karena merasa kasihan, Srikaya akhirnya menuruti keinginan anak kecil yang berkepala pelontos itu. Namun, di tengah jalan bocah itu minta air susunya. Srikaya mengiyakan begitu saja, tapi saat bocah itu menyedot air susunya, bocah tersebut seperti tidak ada habis-habisnya meminumnya. Karena merasa sakit, Srikaya akhirnya terbangun dari tidurnya. Srikaya kaget, sebab mimpi itu seperti nyata. Mimpi itu katanya jelas sekali. Sampai-sampai ia gemetaran, dan tubuhnya berkeringat dan keadaannya berantakan seperti orang yang memang baru saja menyusui anaknya. Besoknya, Srikaya kembali bermimpi, tapi kali ini mimpinya didahului dengan menyusui anak kandungnya sendiri. Dan saat itu, tiba-tiba ada bocah lain yang ingin menyusu padanya, berkali-kali Srikaya mimpi seperti itu, sampai akhirnya ia sendiri yakin jika ada makhluk lain yang mengikutinya, yakni makhluk gaib kecil yang bertelanjang dan berkepala pelontos, yang mungkin sejenis tuyul. Jika sebelumnya bocah gundul itu datang seperti dalam mimpi, kini Srikaya mengaku melihat dengan jelas kelebatnya, bahkan terkadang ia seperti mengintip atau memperhatikan Srikaya lah seperti tahu dan mendengarkan apa-apa yang diucapkan Srikaya. Pada saat itulah Srikaya iseng-iseng menyuruhnya melakukan ini dan itu, dan ternyata bocah itu menurutinya. Perintah ini dan itu, salah satunya adalah mencarikan Srikaya uang yang entah. Uang itu didapatnya dari mana oleh bocah gundul itu, mungkin juga mencuri milik orang-orang kaya. Meski begitu, katanya uang yang diperoleh bocah itu tidak pernah banyak, hanya beberapa lembar uang puluhan ribu. Meski begitu, hampir tiap hari Srikaya mendapatkannya. Menurut Srikaya yang pernah diceritakan pada rekan yang mantan wartawan itu, semua itu berjalan seperti mimpi, tidak ada perjanjian gaib antara dirinya dengan makhluk gaib penunggu makam Mujang, atau bahkan dengan bocah gundul tersebut. Sejak itulah, tak butuh waktu lama, kehidupan wanita itu berangsur-angsur membaik. La tidak lagi menjadi buruh serabutan. La mulai membuka usaha kecil-kecilan, dari usaha kecil-kecilan yang dirintisnya di pasar, yakni berjualan alat-alat dapur. Usaha wanita itu cepat sekali perkembangannya, sampai akhirnya Srikaya mempunyai stand di pasar yang dibeli dari uang tabungannya. Tak hanya sekedar punya, lambat laun kehidupan Srikaya benar-benar bergelimang harta benda. Dengan kekayaan itu, Srikaya sebenarnya bisa melakukan apa saja, membeli pakaian yang bagus, perhiasan, makanan yang nikmat dan lezat, dan berbagai hal yang menyenangkan. Tapi ada pandangan yang sungguh-sungguh mengiris hati, yakni meski bisa makan enak, pakaian mewah, dan memakai perhiasan yang mahal, aura wajah Srikaya tidak menampakkan suatu yang membahagiakan. Wajah wanita itu redup, seperti ada sesuatu yang menutupi. Tubuhnya kurus kering seperti orang yang sedang menderita sesuatu penyakit tertentu. Tidak ada yang tahu jenis penyakit apa yang sedang diderita wanita ini. Meski begitu, ada isu yang mengatakan, jika wanita ini setiap malam menyusui makhluk gaib yang bernama tuyul. Karena disedot oleh tuyul, yang minumnya banyak inilah wanita ini badannya kurus kering. 10 tahun berikutnya, setelah Srikaya mendapatkan kekayaan seperti yang menjadi keinginannya, cobaan itu mulai datang menerpa. Suaminya yang pemalas dan hobinya yang hanya main judi, selingkuh dengan wanita lain, padahal uang untuk judi dan selingkuh itu justru didapatnya dari memeloroti atau diam-diam mengambil dari usaha istrinya. Srikaya yang marah dan menganggap lelaki itu tidak tahu diri akhirnya menceraikannya. Setahun berikutnya, cobaan itu datang lagi,
anak tunggalnya yang menginjak remaja mengalami kecelakaan di jalan raya, sampai akhirnya meninggal seketika di tempat kejadian perkara, ditinggal suami. Wanita ini pada waktu itu masih bisa menahan kesedihannya. Tapi saat kehilangan anak tunggalnya, sampai berbulan-bulan lamanya Srikaya tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Lamban laun namun pasti, kekayaan wanita itu mulai merosot sedikit demi sedikit. Usaha perdagangan yang dilakukannya banyak mengalami kendala dan akhirnya menemui kegagalan. Usaha perdagangan yang dilakukannya banyak mengalami kendala dan akhirnya menemui kegagalan. Kepada rekan yang mantan wartawan itu, Srikaya sempat mengaku jika ia sama sekali tidak ada perjanjian gaib dengan penunggu makam Mujang mengenai tumbal atau lain sebagainya. Srikaya sendiri tidak tahu apakah meninggalnya anaknya akibat diambil penguasa gaib makam Mujang sebagai tumban atau memang murni kecelakaan. Meski tak juga mau bercerita panjang lebar mengenai masa lalunya pada penulis. Wanita ini sempat juga mengaku jika ia tidak mau lagi didatangi bocah gundul yang menurut perkiraannya jelmaan tuyul itu. Lah tobat dan ingin menikmati masa tuanya yang mungkin sebentar lagi akan diambil oleh Yang Maha Kuasa untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Baginya, sekarang ini, harta benda tidak ada harganya, sebab, selain tak bisa menikmatinya, kekayaan itu tidak ada artinya jika ia hanya hidup sendiri dan keluarganya telah meninggalkannya. Sepulang dari menemui Srikaya, penulis sempat mampir di kompleks makam Mujang, Ngantru, Tulungagung, sebuah makam yang dinaungi cungkup. Menyerupai rumah terlihat cukup dikeramatkan di antara makam-makam yang lain. Makam itu terkunci dan untuk memasukinya harus izin kepada juru kuncinya. Sementara itu, di kompleks makam, di antara batu-batu nisan dan dahan-dahan pohon, puluhan kara atau monyet sibuk bergelantungan, bahkan terkadang mendekati orang yang sedang berziarah di makam ini. Konon, kera-kera ini adalah jelmaan para penganut pesugihan yang telah habis masa kontraknya.